Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang saya kasihi. Bertemu lagi di channel Legend Ken. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ingat, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya, supaya semakin banyak yang bisa mendapatkan ilmu yang sama seperti kamu. Yuk, segera di subscribe, di like, dan di share, biar makin semangat lagi Legend Chen membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian, supaya ketika ada yang penting bisa langsung dicatat. Video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian, dan ini adalah video bagian pertama. Video bagian kedua dapat kalian lihat selanjutnya. Legend Chen berharap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengetahui dua jenis perkembangbiakan tumbuhan, mengetahui pengertian perkembangbiakan generatif, mengetahui ciri-ciri perkembangbiakan generatif, memahami bagian-bagian bunga, mampu menjelaskan fungsi bagian-bagian bunga, dan dapat menyebutkan dua jenis bunga. Pertama-tama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Salah satu ciri tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif adalah memiliki bunga, di mana bunga ini adalah alat yang diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan penyerbukan. Hasil dari penyerbukan tersebut berupa buah. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah 1. Membelah diri, 2. Spora, 3. Tunas, 4. Umbi, 5. Akar tinggal atau rizoma atau rimpang, 6. Geradi atau disebut juga stolon. Lalu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan contohnya adalah 1. Stek, 2. Mencangkok, 3. Merunduk, 4. Okulasi. Perkembangbiakan vegetatif alami melalui tunas dibagi menjadi 3 bagian: tunas akar, tunas batang, dan tunas daun. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan melalui umbi dibagi menjadi 3: umbi akar, umbi batang, dan umbi latih. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin, di mana sel kelamin jantan
bertemu dengan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan disebut spermatozoid, sedangkan sel kelamin betina disebut sel telur. Pada tumbuhan, ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada tumbuhan bernama benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada tumbuhan bernama putik. Ciri-ciri perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah tumbuhan tersebut memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Perkembangbiakan ini ditandai dengan adanya pembuahan, di mana pembuahan adalah proses peleburan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan ini memiliki bunga. Sekarang kita akan melihat 6 ciri-ciri tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif. 1. Memiliki bunga. 2. Didahului dengan penyerbukan. 3. Menghasilkan zigot. 4. Terjadinya fertilisasi. 5. Dihasilkan sel telur. 6. Dihasilkannya spermatozoid. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Pada gambar, kalian bisa melihat bagian-bagian bunga tersebut. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Kita akan bahas lebih lanjut tentang fungsi bagian-bagian bunga. Mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Karena serangga di sini sangat dibutuhkan oleh bunga untuk melakukan penyerbukan. Ketika serangga datang dan hinggap di bunga, serbuk sari pada bunga menempel pada kaki serangga. Kemudian serangga itu terbang dan hinggap di bunga lain, sehingga menghantarkan serbuk sari yang tertempel di kakinya ke atas kepala putih bunga yang lain. Untuk penyerbukan kita akan bahas di video selanjutnya. Lalu kepala sari dan benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Yang ketiga, kepala putih dan tangkai putih. Ini merupakan alat kelamin betina pada bunga. Yang keempat, bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat pertemuan sel telur yang telah dibuahi oleh serbuk sari melalui proses penyerbukan. Selanjutnya yang kelima, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota
ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga biasanya warna dan bentuknya menyerupai daun. Yang keenam, dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga merupakan bagian luar yang menyelimuti mahkota bunga. Jadi, kelopak bunga dan dasar bunga merupakan satu kesatuan untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup. Kemudian tangkai bunga. Tangkai bunga adalah penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai ini berfungsi juga sebagai penopang bunga. Nah, pembahasan terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis bunga. Berdasarkan ada tidaknya putik dan benang sari, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap atau sempurna dan bunga tidak lengkap atau tidak sempurna. Bunga dikatakan lengkap atau sempurna ketika dalam satu bunga memiliki benang sari dan putik secara bersamaan. Bunga dikatakan tidak lengkap atau tidak sempurna ketika dalam satu bunga hanya memiliki benang sari saja atau putik saja. Sekian video pembelajaran sesi pertama pada hari ini. Saksikan video pembelajaran sesi yang kedua masih berkaitan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, like, share, dan subscribe video ini supaya semakin banyak ilmu-ilmu yang didapatkan oleh sesama kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye, legend!